Apa dan bagaimana kendala yang dihadapi seorang pilot ketika menerbangkan pesawat? Kami akan berbincang dengan pilot Kapten Vincent Raditya. Selamat sore, Kapten Vincent. Selamat sore. Ya. Kapten Vincent, langsung saja soal pencarian black box. Radius pencarian sudah dipersempit, lokasinya sudah terdeteksi, namun kendalanya tertimbun puing-puing pesawat yang besar begitu. Kira-kira komponen pesawat apa yang menimbun black box ini? Bisa Anda jelaskan? Ini sepertinya resepsinya kurang begitu bagus ya. Jadi pertanyaannya kurang begitu jelas. Bisa di-refresh mungkin dengan Stephanie. Iya, Kapten Vincent, lokasi atau radius pencarian black box saat ini sudah dipersempit, namun info yang kami terima masih terkendala dengan tertimbun puing-puing pesawat. Kira-kira kemudian apa yang menyebabkan penemuan black box ini cukup sulit? Puing-puing pesawat apa yang menimbun black box ini? Gimana yang bisa kita sampaikan ya? Kalau berdasarkan yang kita lihat dari flight radar itu, memang pesawat itu menghantam ke air itu dengan kecepatan sangat tinggi. Jadi kemungkinan puing-puing ini pada bertumpukan semua. Jadi itu yang kita khawatirkan ketika kita harus merecover, mengambil black box itu sendiri, itu diperlukan effort yang cukup besar karena biasanya itu menempel di bagian belakang pesawat, di buntutnya. Ketika mereka pecah ini mesti disingkirkan dulu, mesti dicari, saya nggak tahu ya, mungkin tingkat kesulitannya saat itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau misalnya dengan benturan yang sangat keras, memang pasti sedikit kayak mencari benda di dalam tumpukan-tumpukan besi. Baik, Kapten Vincent, kalau bicara kemudian mengenai kronologi yang sudah beredar, yang sudah disampaikan juga oleh pihak Sriwijaya maupun pihak otoritas terkait, kemudian sempat dijelaskan bahwa memang jatuhnya pesawat ini dalam waktu yang cukup singkat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Memang itu cukup singkat ya, waktunya itu benar-benar nggak bisa disangka-sangka. Sepertinya normal semua, tiba-tiba dari kurang dari 1 menit tiba-tiba langsung lepas semuanya. Langsung tiba-tiba sudah tidak ada komunikasi lagi. Nah ini suatu hal yang pilot pun nggak expect. 1 menit tiba-tiba swing kurang lebih 60-70 derajat, lalu dia langsung belok ke kanan dan kelihatannya menungkik tajam ke dalam. Kelihatan ya, saya nggak tahu ya. Ini berdasarkan data yang saya lihat, tapi ini menjadi satu shock lah buat semua orang yang melihat. Ya, Anda punya analisis teori menarik soal pesawat tersebut diduga stall. Bagaimana Anda menjelaskan teori ini? Oke, kalau dibilang stall ini adalah gimana kondisi pesawat itu kekurangan daya angkat. Pesawat itu untuk bisa terbang harus memiliki daya angkat yang cukup. Tanpa ada daya angkat, pesawat itu tidak akan bisa terbang. Nah, untuk itu pilot harus menerbangkan pesawat di dalam koridor kecepatan yang sudah ada ditentukan. Jadi ada limitasinya. Berapa batas bawah dan berapa batas atas. Semua pilot terbangkan pesawat itu harus mengacu ke limitasi. Kita nggak boleh keluar dari limitasi, kita nggak boleh kurang dari limitasi ataupun lebih. So, itu sudah dijaga baik-baik. Nah, cuman dari indikasi yang dilihat dari data tersebut, itu diindikasikan kecepatan itu di bawah kecepatan yang seharusnya. Dan itu kemungkinan besar indikasinya adalah stall. Oke. Setidaknya ada 3 faktor besar yang menjadi perbincangan oleh sejumlah kalangan saat ini, Kapten Vincent. Faktor cuaca, usia pesawat, dan dugaan human error. Apa analisis Anda mengenai ketiga faktor ini? Oke, untuk usia pesawat saya sudah jelaskan bahwa saya nggak setuju kalau usia pesawat itu dihubung-hubungkan terhadap kesehatan pesawat. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau kesehatan pesawat baru kita bisa diskusi di sana. Cuman kalau dari umur saya nggak setuju. Lalu kalau dibilang human error, sejauh mana nih human errornya? Kita sendiri belum punya data nih. Kalau kita sudah ada datanya, misalnya ini loh, ini yang defect, yang rusak ini, actionnya salah, baru kita bisa ngomong human error. Jadi terlalu dini kalau sekarang seseorang mengatakan bahwa ini masalah ada yang disebabkan oleh human error. Terlalu dini. Human error saya belum bisa ngomong seperti itu, dan cuaca pun
saya rasa it's just a simple cell ya. Saya mungkin salah, tapi kalau memang cuaca itu se-ekstrim itu, bagaimana dengan pesawat-pesawat lainnya yang di belakang dia ataupun yang di depan dia? Jadi suspek yang utama adalah kalau human factor bukan dan cuaca bukan, ya mungkin sementara kita belum bisa menjauh lah. Jangan, saya nggak mau jauh situ, kita nggak mau menerka-nerka, cuman biar tunggu aja deh. Kalau indikasi kerusakan mesin seperti apa, Cap? Mesin, saya nggak tahu juga. Datanya kita nggak punya. Kalaupun mesinnya mati, pesawat masih bisa diberikan. Mati satu mesin, pesawat masih bisa terbang normal. Mati dua mesin, pesawat pun masih bisa gliding menuju ke landasan pacu. Bahkan di tempat di 11.000 kaki, ketika mesin itu mati, kontaknya juga masih bisa mencapai kembali kok. Oke. Tapi kalau dari pengalaman Anda, pernahkah mungkin memiliki pengalaman menerbangkan dalam kondisi cuaca yang cukup buruk seperti kemarin pada hari Sabtu itu? Oh pernah, umur saya terbang itu sudah masuk ke bermacam-macam jenis cuaca. Ke pinggirannya typhoon, wind shear, microburst pernah itu. Cuman untungnya nggak terlalu ekstrim. Pokoknya itu drop yang besar, kita drop 3.000 kaki, saya pernah merasakan seperti itu. Cuma selama masih ada altitude, kita masih bisa merecover sih. Selama ini kebanyakan cuaca itu masih bisa kita recover. Oke. Penyebab insiden kan memang masih misteri, Kapten Vincent. Sampai saat ini pun kita masih tunggu investigasi akurat dari KNKT. Tapi soal hipotesa, data-data, fakta-fakta, kami ingin Anda membeberkan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda petakan, andai kata Anda yang bertugas saat itu, apa yang mungkin Anda akan lakukan untuk mengantisipasi kejadian terburuk. Oh, kalau itu saya nggak bisa ikut dalam ranah itu, karena saya tidak punya data, saya tidak berkompeten, saya bukan orang yang berwenang memetakan itu, saya nggak bisa ikut campur dalam masalah itu. Cap, kalau kemudian dikatakan tidak ada sinyal emergensi terpancar dari Sriwijaya Air SJ182 ini, kira-kira penyebabnya karena apa? Kemungkinan pilotnya nggak tahu, nggak expect gitu loh. Itu terjadi dalam waktu yang split second, dia sendiri nggak sempat kasih signal distress, dia fokus terbangkan pesawatnya. Karena number one rule, ketika ada kerusakan, pilot harus fly the aircraft. Fokusnya adalah bagaimana kita bisa memiliki pitch, roll, heading yang benar. Jangan sampai pesawat ini tidak terkontrol. Jangan sampai pesawat ini yang bawa kita yang harus bawa pesawat. Oke. Setelah kita punya penerbangan sudah bisa difokuskan, baru kita deal with the emergency, deal with the other the system dan lain-lain. Ya. Kalau kita berbicara soal pesawat yang swing atau arahnya yang tiba-tiba membelok itu kan derajatnya agak sedikit radikal begitu ya, Kapten Vincent. Betul. Tidak sesuai dengan direction yang sebagaimana mestinya. Kira-kira Anda bisa gambarkan kepada kami apa yang biasanya dihadapi oleh pesawat, apa yang dihadapi dalam waktu itu? Nah itu yang saya juga nggak tahu ya. Kalau kita putar yoke-nya, kita belokkan itu pesawatnya, perlu waktu untuk membelokkan dari heading 046 ke 339, itu perlu waktu yang cukup lama. Walaupun kita bank 40 derajat deh, tetap perlu waktu untuk menunggu. Cuma ya, Kapten Vincent, soal data kita akan dalami soal data. Bagaimana itu juga sendiri nggak tahu. Iya, kita dengarkan dulu informasi terbaru, barangkali ini data yang penting bisa kita perbincangkan, keterangan pers dari petugas. Saya kembali ke Kapten Vincent. Kalau berbicara soal serpihan, segala barang bukti yang ditemukan, termasuk juga jenazah yang ditemukan, tidak sedikit yang menduga bahwa benturan ini sangat keras yang dialami oleh pesawat ini. Bisa Anda ceritakan dan jelaskan kepada kami kira-kira benturan yang dimaksud, Kapten Vincent? Ya, kalau dikatakan benturannya keras, mungkin arahnya ke sana ya, Mas. Walaupun kita hanya dugaan yang cukup kuat, pesawat itu benturannya cukup keras, dengan kecepatan lebih dari 660 km per jam, dengan bobot ya anggap aja 50-60 ton, itu bagaimana kerasnya, sehingga yang tadinya satu buah pesawat yang utuh belum tentu bisa menjadi satu utuh lagi.
ini sulit lah kalau misalnya kita bahas lebih detail karena ini sedikit ada sensitif ya. Ini belum pasti, sebelum kita temukan flight direct ordernya kita nggak tahu sebagaimana, cuma kita bisa tentukan bahwa kelihatannya sih arahnya seperti itu. Cap, sebenarnya apa sih yang akan terjadi pada saat pesawat ini kehilangan jatuh dari ketinggian 30.000 meter ya, 30.000 kaki yang diinformasikan. Apakah ada dugaan terjadinya ledakan seperti itu? 30.000 kaki atau 11.000 kaki ya? Ini saya mau konfirmasi dulu. Yang saya dapat itu 10.900 kaki. Oke, jadi berdasarkan informasi 10.000 kaki ya, Cap ya? Ya, apa yang akan terjadi 10.000 jika kaki kehilangan ketinggian dari 10.000 kaki ya. ini? Kalau stall di 10.000 kaki tergantung intensitas stallnya. Kalau stallnya cuman sedikit sentuh-sentuh dengan stalling speed itu di bawahnya sedikit, masih bisa di recover secara normal. Mungkin kita losing altitude mungkin hanya 1.000 sampai 2.000 kaki masih bisa dicapai. Tapi ketika stall ini berikut ditambah bank yang signifikan, nah ini rada susah di recover dengan ketinggian 10.000, apalagi dengan airspeed-nya yang kecil, airflow di kita punya flight control tidak sebegitu efektif untuk mengembalikan ke flight path normally. Belum tentu bisa kalau misalnya full stall dengan kecepatan 115 knot untuk di recover dengan ketinggian 10.000 kaki. Nah, itu yang menurut saya cukup berat. Cap, tadi ada sempat menyampaikan pernah juga mengalami terbang dalam kondisi cuaca buruk, kemudian kehilangan ketinggian sampai 3.000 kaki kalau tidak salah ya. Apa sebenarnya yang harus atau bisa dilakukan oleh pilot dalam kondisi seperti itu? Pastinya nomor satu kita sudah tahu prosedur bagaimana masuk ke dalam cuaca buruk, di mana kita akan expect moderate to severe turbulence. Yang penting adalah bagaimana kita protect struktur dari pesawat kita itu sendiri. Jadi kita harus kurangkan kecepatan kita di mana struktur kita ketika kita terkena dengan severe turbulence, moderate to severe turbulence, dipastikan struktur pesawat kita mulai dari sayap, mulai dari semua flight controlnya bisa bertahan dengan baik. Jadi lebih baik dia stall terlebih dahulu daripada sayapnya patah. Jadi kita kurangkan kecepatannya ke turbulence speed yang direkomendasikan dari manufaktur dan kita hindari sebaik-baik. Soalnya yang kita bisa bahas itu cuaca buruk bukan hanya awan doang ya, biasanya juga ada es juga, kadang-kadang hujan es juga kita bisa hadapi di ketinggian 25.000 sampai 30.000 kaki. Cuman kalau di 10.000 ini es less likely terjadi biasanya. Masih nggak terlalu kencang gitu. Ya, Kapten Vincent, nanti saya akan berdiskusi mengenai insiden ini yang menodai catatan keselamatan penerbangan di tanah air. Apa pandangan Anda mengenai ini? Namun jangan dulu dijawab, komentar Anda akan kita dengarkan sesaat lagi usai dialog. Usai komersial break berikut ini. Kita kembali berdialog bersama dengan Kapten Vincent. Kapten Vincent, tadi saya tanyakan kepada Anda bahwa insiden ini kemudian menodai catatan keselamatan penerbangan tanah air. Bagaimana komentar Anda mengenai ini? Kalau dibilang keselamatan penerbangan Indonesia sudah bisa dikatakan cukup terjaga sudah ya. Mereka para regulator punya aturan yang cukup kuat sekarang dan periodically mereka melakukan pemeriksaan. Pada waktu peak season banyak sekali yang diperiksa pesawat, bagaimana kelengkapan dokumennya, baik dari kru, baik dari pesawat. Tentunya pesawat ini dilihat nih, kalau ada masalah dengan pesawatnya, masalahnya apa, nanti jadi finding. Ini akan jadi, nanti operatornya bisa kena finding kayak gitu. Jadi saya lihat ini arahnya jauh lebih baik. Cuman kalau kita mengarah yang lebih baik, kenapa enggak? Kita selalu belajar dari kesalahan, apapun itu kesalahannya kita akan cari tahu, jangan sampai itu terulang kembali. Dan begitu. Jadi menurut saya sih masih terjaga, cukup terjaga. Ini adalah salah satu. Dengan kondisi pandemi COVID-19 berbulan-bulan tidak terbang, apakah pemeriksaan rutin itu tetap dilakukan, Cap? Iya, tetap. Bagaimanapun pesawat setelah berbulan-bulan nggak terbang, dia kan tetap harus tetap harus ada maintenance yang harus dilakukan. Jadi baik itu pesawat udah lama nggak terbang, ketika dia akan terbang dipastikan harus comply dengan maintenance
harus seperti Oke. gimana, dan krunya juga harus dibagi-bagi itu jamnya, karena profisiensi kru itu juga setiap 3 bulan juga kalau dia nggak satu take off satu landing dia mati gitu loh. Nah, Jadi kalau untuk krunya sendiri, Cap, untuk pilot misalnya, adakah persyaratan yang harus dijalani setelah berbulan-bulan tidak terbang? Apakah mungkin harus menjalani simulasi lagi dan sebagainya? betul sekali, betul sekali. Jadi karena pandemik yang cukup lama ini memang ada menyebabkan mana ya kita bicara, orang yang tadinya pilot ini kan harus profesi yang terbangnya sering deh, tiba-tiba idle cukup lama. Nah jadi ketika idle itu mereka harus menjaga free take off, free landing. Di dalam 3 bulan itu harus ada 3 kali take off dan 3 kali landing untuk menjaga profisiensi mereka. Itu Tapi biasanya setelah nggak jadi masalah. itu Di setelah schedule berapa lama antara- tidak terbang, Cap? Siapa? Harus 3 kali landing, 3 kali take off ini setelah berapa lama tidak terbang? Pokoknya maksimum 3 bulan. Kalau 3 bulan, 90 oke. hari, kalau tidak melakukan itu, maka masih dia harus terbang dulu sama instructor, mendapatkan 3 take off, 3 landingnya itu. Kalau sudah kelamaan, mungkin 1 tahun dia mesti disimulator kembali. Karena orang kalau nggak terbang itu bisa lupa. Ya. Baik, jadi dipastikan tentunya pilot Sriwijaya Air ini juga termasuk salah satu yang menjalani persyaratan-persyaratan tersebut ya, Cap? Betul. Saya yakin kan seperti itu. Nggak mungkin maskapainya mau nih kalau pilotnya nggak kompeten dijalanin kayak gitu kan. Urusan sama asuransi nanti mereka. Pasti harus comply semua. Sepengalaman saya itu nggak ada sih yang memaksakan pilot yang nggak legal terbang. Ataupun pesawat yang nggak legal dipaksa terbang, saya nggak pernah lihat. Baik, terima kasih banyak Kapten Vincent Raditya sudah mau berbincang bersama kami di iNews Sore. Semoga sehat selalu, Cap.